Nama saya Alexander Matius, bisa dipanggil Matius atau Mamat sama teman-teman. Saya sekarang film programmer di Kinosaurus dan di Flix Cinema. Kinosaurus sebenarnya ruang pemutaran alternatif, basisnya di Jakarta. Suasananya dibuat sedemikian homey gitu, berbeda dengan bioskop konvensional yang menggunakan stadium seat dan black box gitu, tapi kami berusaha untuk yang suasananya lebih nyantai gitu, lebih santai. Dan kita juga muter film-film yang sifatnya what so called alternatif gitu, yang mungkin nggak dapat tempat di jaringan bioskop. Kalau misalnya jaringan bioskop pada umumnya seperti yang kita tahu, basis utamanya adalah profit gitu, keuntungan. Tapi kalau Kinosaurus, keuntungan itu perlu, tapi kemasannya juga harus penting gitu. Terus juga bentuknya macam-macam ya, mau yang eksperimental, mau yang pendek. Jadi eksperimentasi dan variasi programnya tuh cukup banyak gitu. Dibandingkan dengan kalau jaringan bioskop kan selama ini memang fokusnya ke feature film gitu, film panjang. Kalau nggak salah per 2020 itu kita udah bagi beberapa segmen, tapi itu harus ada di setiap bulannya, diusahakan ada setiap bulannya. Misalnya shorts gitu, itu harus ada gitu setiap bulannya. Kemudian dokumenter itu harus ada setiap bulannya, atau LGBTQ itu harus ada setiap bulannya, atau sutradara perempuan itu juga harus ada setiap bulannya. Terus-terusan terbiasa, maka kan harapannya adalah penonton yang mau untuk willing to spend the money for watching the films gitu. Itu sih yang harus terus dibiasain, dan pilihan film mereka jadinya beragam gitu, nggak cuma itu aja. Karena kalau cuma itu aja, ya box office kita isinya gampang banget diprediksi sebenarnya. Gitu sih. Jadi kalau misalnya kita nonton film ya dimanapun, itu sebenarnya kan komponennya banyak buat ibaratnya kuenya dibagi-bagi tuh ya. Nah itu buat eksebitornya, untuk filmmaker dan juga distributor. Jadi emang ada pembagian 3 lah kurang lebih untuk 3 komponen ini. Nah ini juga yang memungkinkan filmmaker untuk bisa lebih banyak filmnya bertemu dengan penonton, dan juga filmnya untuk mendapat remunerasi atau misalnya kayak pembagian yang lebih dibandingkan misalnya film yang diputar cuma sekali gitu. Jadi itu bagian-bagian setiap film bisa jadi beda-beda juga, tergantung filmnya, format filmnya, atau mungkin juga tahun filmnya. Nah ini bisa beragam. Ketika kita belajar film, mungkin kita punya rasa hormat dan rasa ingin meninggikan medium itu, sehingga setiap elemennya itu bagi kita penting gitu. Karena saya pikir itu ada diskusi. Ini yang sebelum pandemi ya, ada diskusi setelah pemutaran film, kalau misalnya yang punya film mau hadir gitu ya, ketemu sama penonton, ada yang sifatnya tidak berhubungan sama si filmnya, misalnya kayak sekolah minggu, itu diskusi yang terlepas dari program film, tapi kita ngobrolin bagaimana kerja film gitu. Dan itu free dan didokumentasikan untuk dipost di YouTube, karena tadinya rencananya supaya teman-teman kan kalau di fisik gitu ya, nggak semua orang bisa hadir gitu, nggak semua orang bisa mendapatkan ilmunya gitu. Terus kedua juga soal kesempatan untuk berdialog lebih panjang sama pembuat filmnya. Jadi kalian bisa nanya, itu nggak ada kesempatan itu di jaringan bioskop. Bisa aja ketika meet and greet gitu. Tapi kan meet and greet nggak tahu ya sifatnya, nggak tahu apakah ada ruang diskusi yang kemudian intens gitu misalnya, atau cuman nunggu untuk foto bareng gitu kan, itu beda gitu.
Kino itu sangat menarik karena menurut saya begitu banyak sinergi anak muda dan juga yang lintas generasi ya, bukan cuma anak muda yang memiliki kecintaan terhadap profesi mereka sebagai orang film gitu. Dan saya sering melihat mereka memutar film itu bukan cuma genre yang sama, berbagai genre dan juga setelah itu ada diskusi-diskusi yang menarik sekali gitu. Nah, karena lokasi kita berdekatan, istilahnya tetangga gitu ya, kita melihat pada saat pandemi ini, semua orang dalam kondisi yang susah. Semua komunitas juga dalam kondisi yang susah. Lalu kita lihat Kinosaurus itu dia harus menyewa tiap bulan ke satu gedung ya. Terus saya pikir kenapa kita nggak bantu gitu. Kita punya gedung, kenapa kita nggak bantu saudara kita yang dalam kondisi berat gitu. Sementara kita yakin saudara kita ini memiliki potensi yang besar bagi pertumbuhan perfilman khususnya untuk anak-anak muda. Dan saya rasa kalau kita nggak nolong, sayang sekali kalau komunitas ini harus tercerai-berai. Yang pasti kan punya tempat secara fisik gitu. Dan dari situ pun tempat ini bisa disewakan bagi yang mau bikin screening film. Dan itu pasti ada pendapatan bagi Dialog Gue dan juga bagi Kinosaurus. Meskipun tidak banyak karena kita bentuknya kan support system bagi komunitas. Tapi yang jelas secara nilai komunitas sih kita pasti lebih diuntungkan. Karena selama ini kan kita tidak banyak komunitas film. Kita cuma suka putar film di sini tapi kita nggak punya komunitas secara khusus. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa menambah Dialog Gue dengan komunitas yang baru, yaitu menjadi sebuah keuntungan. Kalau virtual cinema sebenarnya kami bikin semacam platform, terus kami berusaha untuk bagaimana caranya supaya kita bisa tetap reguler, intinya kayak gitu. Jadi sistemnya 1 bulan itu bisa diakses, tapi ketika diklik pertama, itu langsung semua film hitung mundur ke 72 jam. Jadi harus menghabiskan semua film 72 jam. Itu ada alasannya, karena tanggung jawab ya pertama untuk bisa nonton. Dan harapannya kan sebenarnya bisa ngurut gitu nontonnya dan semua film ditonton. Terus juga nggak ada waktu untuk ngebajak lah gitu sebenarnya. Kami harus mendesain dulu nih gitu. Biasanya seatnya nanti akan hadap ke sana. Ini layarnya nih. Jadi pakai. Ya kalau cita-cita sih pasti ada ya. Lebih ke ya pertama untuk bisa terus memperkenalkan. Ada ruang spesifik tersendiri lah untuk filmmaker baru. Plus juga tantangannya adalah untuk terus ada diskusinya gitu. Kegiatan diskusinya jauh lebih banyak gitu, lebih seru. Sama pastinya pengen banget muter film di seluruh dunia tanpa ada kendala gitu.